Bacaan yang panjang sore hari ini mengajak kita untuk merefleksikan Yesus sebagai air hidup. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa hidup tanpa air. Bumi kita ini konon 70%-nya ditutupi oleh air. Kalau nggak percaya hitung sendiri, ukur sendiri. 70% dari bumi ini adalah air. Tapi dari yang 70% air ini, 97%-nya air laut yang asin. Sisanya cuma 3%. 3% inilah yang kita perebutkan untuk hidup. Perebutkan, benar-benar diperebutkan. Kita ingin menggapai yang 3% itu supaya kita bisa hidup. Tanpa air tawar yang 3% dari 70% seluruh permukaan bumi ini, kita mencoba untuk kelangsungan hidup kita. Air adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Kita sanggup tidak makan 3 hari, 7 hari. Tetapi kita tidak sanggup tanpa minum. Air adalah kebutuhan utama di dalam hidup kita. Untuk dalam tubuh kita maupun untuk luar tubuh kita. Untuk dalam hidup kita, untuk hidrasi. Untuk mengairi supaya tetap lembab di dalam diri kita. Juga untuk mengatur suhu supaya kita tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin seperti bangkai. Maka ada air yang menetralkan suhu kita. Air juga dibutuhkan oleh dalam tubuh kita untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh kita melalui air dan darah. Selain untuk membawa nutrisi supaya kita tetap fit, tetap sehat, air juga dibutuhkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Betapa pentingnya air di dalam. Banyak lagi. Di luar pun sama. Kita butuh mandi. Kita butuh bersih-bersih. Kita butuh masak. Kita butuh air untuk mencuci. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa air. Kalau di rumah pada musim panas air kering, kita akan mencari tetangga kita yang sumurnya masih keluar air. Kalau setengah hari saja di kota Depok ini PDAM menutup keran airnya, mungkin karena mau dibersihkan, wah kita udah nyimpan dulu berapa gentong, berapa ember supaya kita tetap bisa hidup. Kebutuhan kita tidak pernah lepas dari air. Betapa luar biasanya kebutuhan air. Kitab Keluaran dalam bacaan pertama, bagaimana orang-orang Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir berada di padang gurun, kehausan, dan karena kehausan mereka marah, emosi, mereka ngamuk, memaki-maki Musa, memaki-maki Tuhan yang telah membebaskan mereka, tapi dibawa ke padang gurun yang tandus dan gersang. Lebih baik di tanah Mesir, di tanah perbudakan, bisa makan, bisa minum. Tapi engkau mengajak kami semua pergi ke padang gurun yang tandus ini, yang tandus dan kering, tidak ada air. Mereka marah luar biasa. Maka Tuhan meminta Musa untuk pergi ke Gunung Horeb, kemudian mengetukkan tongkatnya, dan dari situ menyemburlah air yang memberi kehidupan bagi bangsa Israel di padang gurun yang tandus dan gersang. Di padang gurun yang kemudian dinamakan Masa dan Meriba, tempat di mana sumber air itu keluar memancar dengan luar biasa. Tidak ada air, bangsa pilihan panik, marah. Kita juga sama, ketika tidak ada air kita akan lakukan hal yang sama. Di dalam Injil Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang ingin mengambil air dari sumur, tapi enggak punya timbanya untuk ngambil. Bagaimana mau mengambilnya? Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Akulah air hidup. Kalau kamu minum dari air sumur ini,
sumur Yakub, maka engkau akan haus lagi. Besok datang lagi, ambil lagi, datang lagi, ambil lagi. Akulah air yang hidup, air yang memberi kehidupan bagi manusia. Yohanes bab 4 yang kita dengar di dalam bacaan Injil menggambarkan betapa air hidup itu akan memuaskan dahaga jika memuaskan dahaga jiwa kita untuk menuju hidup yang kekal. Pada waktu kita membayangkan kehidupan kita seperti apa, kehidupan kekal seperti apa, bagaimana perjalanan kita ke depan, di situ kita butuhkan air hidup, yaitu Kristus sendiri. Kristus sebagai air hidup juga menjadi air yang memberikan kehidupan abadi, air yang menyegarkan semangat rohani yang haus akan kebenaran. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga haus akan air rohani yang seperti itu? Dengan air jasmani kita dapat rasakan, tapi air rohani kadangkala kita tidak menyadarinya. Sebagaimana wanita Samaria di dalam Injil tadi, kita butuh air hidup yang bersifat rohani. Anak-anak saat gagal dalam ulangan, saat gagal dalam ujian, saat ujian selalu nilainya jelek, malas kuliah dan lain-lain. Pada saat seperti itu membutuhkan minuman rohani yang kita peroleh dari Yesus sang air hidup itu. Pada waktu kita gagal dalam bisnis, pada waktu kita gagal dalam pekerjaan kita, pada waktu kita gagal dalam berumah tangga, berkeluarga, seperti wanita Samaria di dalam Injil tadi, pada waktu kita gagal menjalani panggilan hidup kita masing-masing, entah sebagai pegawai negeri, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pastor, sebagai suster, biarawan-biarawati. Pada waktu kita merasakan gagal dalam hidup kita, kemana kita mencari pemenuhan atas kehausan kita itu? Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa Yesus sang air kehidupan menjadi sumber air yang hendaknya kita cari ketika kita mengalami kebuntuan di dalam hidup ini. Wanita Samaria datang kepada Yesus persis di tengah hari. Pada waktu panas luar biasa, pada waktu kulitnya benar-benar juga terasa luar biasa, membutuhkan air. Dia mencari air kehidupan, dia menemukan dan meminta kepada Yesus, sang air hidup yang akan melegakan dahaga hidupnya dan membuat dirinya tidak haus lagi. Apakah kita juga pada waktu mengalami kesulitan-kesulitan itu tidak lari kemana-mana, tetapi mencari Dia, menguatkan hidup kita, menimba inspirasi hidup dengan meminum air kehidupan yang Yesus berikan, yang di dalam diri kita sudah ditandai ketika kita dibaptis? Atau kita melarikan diri ke tempat lain untuk memenuhi kehausan kita akan hidup rohani kita yang mendorong, yang mendukung, yang membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sudah dibaptis. Maka di dalam diri kita sang air hidup telah disimpan, ada di dalamnya. Persoalannya adalah maukah kita menimbanya, menggalinya, menggunakannya bagi kebutuhan hidup rohani kita yang haus, yang membutuhkan kelegaan. Barang siapa membutuhkan kelegaan, datanglah kepada Dia. Karena Dialah yang menjadi sumber air hidup yang tidak pernah kering, yang selalu membawa kita ke dalam sebuah kepuasan
rohani, hidup sebagai manusia yang normal, hidup sebagai manusia yang mampu mewartakan kabar sukacita yang kita alami kepada setiap orang, dan Tuhan menguatkan kita. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua tadi, semoga sang sumber air hidup itu tetap ada di dalam diri kita dan kita mencari dan menimbaknya manakala kita membutuhkannya. Amin.